Halo everyone, perkenalkan nama saya Cecilia Urtadika dari kelas AKT 23A IPM 23412045 mata kuliah Ekonomi Mikro. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan perdagangan internasional di suatu negara dan bagaimana perkembangannya di 5 tahun akan mendatang. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara negara-negara. Hal ini melibatkan ekspor atau penjualan barang ke luar negeri dan impor atau pembelian barang dari luar negeri. Tujuan perdagangan internasional meliputi memenuhi kebutuhan konsumen, memanfaatkan keunggulan komparatif, dan menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri perdagangan internasional melibatkan yang pertama, pertukaran lintas batas. Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa antara negara-negara yang melintasi batas nasional. Yang kedua, keberlanjutan. Perdagangan internasional terjadi secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari berbagai negara. Yang ketiga, spesialisasi dan keunggulan komparatif. Negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa tertentu berdasarkan keunggulan komparatif sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat, penggunaan mata uang asing. Transaksi perdagangan internasional sering menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran. Yang kelima, ketergantungan antar negara. Negara-negara saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan konsumsi. Yang keenam, adanya organisasi dan perjanjian perdagangan. Ada organisasi internasional dan perjanjian dagang yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional seperti WTO. Pengaruh faktor ekonomi dan politik. Faktor-faktor ekonomi dan politik seperti kebijakan perdagangan, tarif, dan sanksi dapat mempengaruhi dinamika perdagangan internasional, yaitu transportasi dan komunikasi antar negara. Infrastruktur, transportasi, dan komunikasi yang baik mendukung kelancaran aliran barang dan informasi antar negara. Adapun manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi pasar dan peluang investasi. Yang kedua, ada spesialisasi efisiensi. Meningkatkan efisiensi produksi dan spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi. Fasilitas transfer teknologi dan inovasi antar negara. Yang keempat, ada peningkatan standar hidup, memberikan akses ke berbagai produk dan layanan, meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja, membuka peluang lapangan kerja dalam sektor ekspor dan industri terkait. Lalu ada prospek kerja. Yang pertama, manajemen ekspor-impor. Peluang dalam manajemen rantai pasok, logistik, dan dokumentasi perdagangan internasional. Yang kedua, ahli keuangan internasional. Perusahaan membutuhkan ahli keuangan yang memahami transaksi keuangan lintas batas. Ketiga, analisis pasar global. Profesional yang dapat menganalisis tren pasar global dan membantu perusahaan mengambil keputusan strategis. Yang keempat, konsultan perdagangan internasional. Konsultan yang memberikan saran tentang kebijakan perdagangan, regulasi, dan strategi bisnis internasional. Yang kelima, pengembangan bisnis internasional. Membantu perusahaan mengembangkan dan mengelola ekspansi bisnis internasional. Yang keenam, pengembangan produk internasional. Terlibat dalam penelitian dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Perdagangan internasional menciptakan berbagai peluang karir di berbagai sektor, dari keuangan dan logistik hingga manajemen strategis dan pengembangan bisnis internasional. Adapun perdagangan internasional Korea Utara. Perdagangan internasional Korea Utara terbatas oleh sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh komunitas internasional sebagai respons terhadap program senjata nuklir dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun terhadap keterbatasan ini,
beberapa aktivitas perdagangan internasional masih berlangsung. Yang pertama, ekspor resource alam. Korea Utara mengandalkan ekspor sumber daya alam, termasuk batu bara, biji besi, dan produk-produk pertambangan. Yang kedua ada ekspor pekerja migran. Korea Utara dikenal mengirim pekerja migran ke beberapa negara, terutama ke Tiongkok dan Rusia, yang kemudian mengirimkan hasil kerja mereka kembali ke Korea Utara. Yang ketiga, impor dari mitra terbatas. Beberapa negara, terutama Tiongkok, masih terlibat dalam impor dan ekspor terbatas dengan Korea Utara, meskipun dalam batasan tertentu yang ditentukan oleh sanksi. Lalu ada perdagangan Korea. Perdagangan Korea Utara sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam hubungan internasional dan kebijakan pemerintah global terkait sanksi. Pemantauan berita internasional penting untuk memahami perkembangan terkini dalam perdagangan Korea Utara. Adapun hubungan perdagangan Korea Utara dengan negara lain. Perdagangan negara Korea memiliki dampak global karena Korea Selatan dan Korea Utara memiliki hubungan ekonomi dengan banyak negara. Korea Selatan khususnya memiliki perdagangan yang signifikan dengan mitra seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa. Ini mencakup ekspor produk elektronik, otomotif, dan industri manufaktur lainnya. Hubungan perdagangan ini mempengaruhi ekonomi global dan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan perdagangan, ketegangan geopolitik, dan perubahan permintaan pasar. Prospek perkembangan perdagangan Korea Utara pada 5 tahun ke depan. Prediksi perkembangan perdagangan Korea Utara dalam 5 tahun ke depan sangat sulit karena faktor-faktor yang kompleks seperti kebijakan pemerintah, hubungan diplomatik, dan dinamika geopolitik yang dapat berubah secara signifikan. Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi prospek perdagangan Korea Utara termasuk kemungkinan perubahan dalam hubungan dengan negara-negara tetangga, pelonggaran sanksi internasional, dan kebijakan ekonomi internal. Penting untuk mengikuti perkembangan terkini melalui sumber berita terpercaya dan analisis ekonomi untuk memahami bagaimana dinamika ini dapat mempengaruhi perdagangan Korea Utara dalam jangka waktu yang lebih panjang.